Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri dan teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rafif Abinata Al-Kafi. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Putri Biyuku. Dengerin ya. Pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang selalu bertindak semena-mena dan mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi ia mempunyai seorang istri yang sangat cantik jelita dan juga baik hati. Sang istri sangat memahami bahwa raja selalu bertindak semena-mena dikarenakan raja sangat menginginkan keturunan. Setelah mereka menikah, mereka belum dikaruniai anak satupun. Suatu hari, sang istrinya jatuh sakit. Aduh, kenapa kepalaku pusing sekali? Aduh. Sang raja sangat panik. Ia segera memanggil tabib kerajaan. Akan tetapi, setelah diperiksa, sang istri tidak sakit, melainkan hamil. Sang raja sangat gembira mendengar kabar baik itu. Sang raja segera mengadakan pesta besar-besaran bersama rakyat. Semua rakyat bahagia di situ, teman-teman. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Sang istrinya melahirkan. Semua rakyat berkumpul di situ untuk menyaksikan calon pemimpin mereka. Akan tetapi raja cukup kecewa dan kaget karena anak yang dilahirkan istrinya bukan laki-laki, melainkan perempuan. Akan tetapi raja tidak ingin melihat sang istrinya dan para rakyatnya kecewa. Raja segera memberi nama anaknya Putri Biyuku. Putri Biyuku yang artinya putri kura-kura. Karena pada saat Putri Biyuku dilahirkan, banyak sekali segerombolan kura-kura datang untuk menyaksikan Putri Biyuku. Setelah Putri Biyuku telah lahir, para segerombolan kura-kura itu pergi meninggalkan istana. Setelah putrinya lahir, sifat raja semakin berubah. Ia menjadi raja yang bijaksana dan mementingkan para rakyat-rakyatnya. Seiring bertambahnya waktu, Putri Biyuku telah menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Akan tetapi ia mewarisi sifat buruk ayahnya. Sang raja tidak tinggal diam. Sang raja berusaha untuk merubah sifat Putri Biyuku. Raja pun segera mengangkat sayembara untuk mencarikan Putri Biyuku jodoh. Raja berharap sifat Putri Biyuku dapat berubah. Akan tetapi semua lelaki yang ingin meminangnya ditolak oleh Putri Biyuku. Teman-teman, pada saat lelaki buruk rupa itu ingin juga mengikuti sayembara, tetapi ditolak oleh Putri Biyuku. Putri Biyuku, bolehkah aku mengikuti sayembara ini? Hah? Kau ingin mengikuti sayembara ini? Aku tak sudi melihat wajahmu. Pergi sana. Tidak hanya cacian, bahkan pukulan juga diterima oleh pemuda itu. Karena sifat Putri Biyuku tidak dapat dimaafkan lagi, maka sang pangeran ternyata pemuda tadi adalah seorang pangeran yang sangat tampan loh.
Pangeran tadi segera mengutuk putri-putri menjadi putri kura-kura. Akan kukutuk kau menjadi putri kura-kura. Raja sangat sedih melihat putri kesayangannya telah menjadi kura-kura. Sang putri biuku pun pergi ke sungai yang ada di tengah hutan. Karena tidak ada penerus untuk kepemimpinan, maka lambat laun kerajaan itu menjadi runtuh. Dan hutan itu telah menjadi desa yang bernama Desa Biuku. Selesai deh ceritanya. Teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil, kita harus menghormati orang yang lebih tua, menghargai sesama, dan bersyukur kepada Tuhan. Saya akhiri ya. Terbang tinggi burung cendrawasih. Ia menari ke sana kemari. 7 menit saya di sini. Mohon maaf, saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.